Sabar. Sabar itu mudah bagi ahlul yakin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ditimpa musibah, dia langsung mengatakan, ya Allah, sesungguhnya kami semua milik-Mu. Kami semua kembali kepadamu. Ma aswaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. At-Taghabun ayat 11. Tak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang yakin kepada Allah, yahdi qalbah. Allah akan memberi petunjuk di hatinya. Hai, tenang. Tapi ini ujian berat. Gak, ini udah tertulis di Lauh Mahfuz. Al-Hadid ayat 22-23. Ma aswaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini maupun pada dirimu kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Likaila ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Supaya kalian tidak terlalu berduka cita dengan apa yang luput dan tidak terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan, dan Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Wah, anaknya hafal Quran. Udah, nggak usah ria, itu mah udah tertulis di Lauh Mahfuz ya. Yang memang sih tergantung orang tuanya ya. Pada orang tuanya Iqra juga jilid 2 nggak tamat-tamat. Hadirin, jadi orang yang sabar itu adalah orang yang tidak merasa memiliki, tidak merasa dimiliki kecuali hanya milik Allah. Tadi beberapa perumpamaan. Coba Bu, kalau ada seseorang menitipkan tas ke Ibu ya, ini tolong titip tas ini, boleh dipakai. Tapi nanti kalau saya mau ambil, saya ambil ya. Oh ya, nggak apa-apa. Dititipkan. Waduh, Ibu seneng tasnya. Bagus, keren. Datang pemiliknya, Bu, mau saya ambil tasnya ya. Apa yang Ibu lakukan? Hah? Jangan, ini tas saya. Kira-kira sehat tidak orang seperti ini? Jawab, Bu. Nggak mau, nggak boleh. Tapi karena nggak bisa ditolak, udah diambil juga. Kamu ini gimana? Yang bener aja. Marah-marah. Tapi ada juga ya udahlah, ambil aja sok lah. Ngapain dipinjemin kalau gitu? Ngasihin sambil jengkel. Tapi ada juga yang ketika diambil tasnya, kulo ngaturaken matur suwun sangat. Terima kasih sudah diberi kesempatan pakai tas ini. Monggo saya kembalikan tasnya. Saya ridho karena bukan punya saya. Mana kira-kira yang bahagia dan mulia? Jawab hadirin karena yang terlalu jelas ya. Yang mana? Yang terakhir ya. Nah, itulah orang yang yakin ke Allah. Berapa banyak yang merasa musibah, aduh mobil saya nggak ada, hilang. Ya, sebetulnya musibahnya itu adalah merasa memiliki mobil itu. Saya ketipu, ya ketipu kan cuma episode. Ketipu itu Allah sedang memberikan ilmu tipu menipu. Supaya kita tidak tertipu yang lebih besar. Berapa banyak orang yang sukses gara-gara ketipu? Coba acungkan tangan. Saya kan ahli ketipu, Pak. Jadi saya udah tahu gelagat yang mau nipu. Jadi ketipu itu adalah salah satu karunia Allah. Supaya kita lebih berlindung ke Allah. Banyak yang kita anggap orang baik, ternyata ujungnya ngebohongin. Kenapa coba? Karena kita tidak minta tolong ke Allah. Coba saya mau nanya, Bu. Kalau Ibu punya bekal perhiasan, kemudian ini buat masa depan. Ini buat masa tua nih, tabungan ini ya. Ini buat jaminan hari tua. Kemudian ketipu. Ada yang ngajak bisnis dan habis itu uang andalannya ini. Coba, ini nikmat atau musibah? Jawab. Takut nyebut musibah, takut salah, nyebut nikmat, takut terjadi hadirin. Ini nikmat hadirin. Allah tahu Ibu bersandar kepada tabungan ini. Seakan-akan sisa umur tuh terjamin dengan adanya tabungan. Seakan-akan anak-anak bisa beres sekolahnya dengan adanya tabungan. Seakan-akan tabungan inilah yang akan membuat sisa umur bahagia. Allah tahu isi hati, ambil tuh tabungan oleh Allah. Supaya apa? Supaya Ibu bersandarnya cuma ke Allah. Nikmat atau musibah tuh?
gini ya, kalau yakin tuh agak tegas Bu ya. Kalau ragu-ragu tuh kayak gitu, hikmat. Apalagi di balik masker. Jadi kadang-kadang diambil itu bagian karunia besar yang membuat kita tidak berpaling dari Allah. Asli ini hadirin, musibah terbesar itu justru hati kita bersandarnya kepada selain Allah, itu musibah. Belajar dari tukang parkir, banyak mobil, tidak sombong dia, tenang, jernih. Tidak ada riak sedikit pun. Ganti-ganti mobil, nggak ngepek Pak. Mobil bagus keluar, ganti mobil jelek. Nggak ada tuh kepedihan, minder, tidak ada. Diambil sampai habis, nggak ada cerita, dia menangis terseduh-seduh. Kenapa? Karena hanya titipan. Ini ahli tauhid. Semua cuma titipan. Tubuh ini juga titipan. Jangan takut jadi tua, hei. Kenapa jangan takut? Karena udah jadi. Ya kan? Mas dulu SMA ya? Pernah SMA kan? Alhamdulillah ya. Gak usah dipakai lagi seragam yang dulu ya Mas ya. Masanya sudah berbeda ya. Dulu kita pakai seragam SMA lucu. Sekarang dipakai lagi? Lebih lucu Mas. Udah, terima jadi tua. Tubuh ini keluar uban, makin keriput. Enggak diterima juga tetap menua. Ini milik Allah tubuh ini. Kalau nanti takdirnya sakit, terima. Ya Allah, saya terima. Tubuh ini milikmu. Saya ini sakit dengan izinmu. Saya terima takdirmu ya Allah. Dan kalaupun saya ingin sembuh, hanya Engkau yang kuasa menyembuhkan. Terima dulu takdir. Karena semuanya milik Allah dan Allah pasti berbuat baik. Jelas hadirin sekalian? Suami ibu milik siapa? Ya udah itu aja saya nanyanya. Pak, istri bapak milik siapa? Jawab Pak. Jangan marah-marah loh Pak, nanti pemiliknya marah kan? Hadirin sekalian, sabar itu dari tidak merasa memiliki dan tidak merasa dimiliki, kecuali semuanya hanyalah milik Allah. Harta, gelar, pangkat, jabatan, penampilan, followers, popularitas, kekaguman orang itu cuman casing ya. Sekarang dipuji rame-rame, sekejap dibalikin, dicaci maki rame-rame, gampang bagi Allah, benar? Makanya jangan suka lengket merasa memiliki. Lihat perangkok, kenapa kalau dicabut robek? Karena lengket. Lengketnya hati dengan milik Allah itu yang membuat luka. Harusnya lengketnya hati itu kepada Allah pemiliknya, bukan yang dimiliki oleh Allah.